Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Hadi Wijaya Kusumo. Nomor induk mahasiswa 20050524002. Di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu yang pertama besaran dan satuan, dan yang kedua adalah vektor. Baik, langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu besaran dan satuan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, serta diikuti dengan satuan. Satuan SI adalah satuan hasil konferensi para ilmuwan di Paris yang membahas tentang berat dan ukuran. Contohnya adalah panjang, massa, waktu, dan lain-lain. Nah, selanjutnya di dalam fisika, besaran itu terdefinisi jika yang pertama ada nilainya dan yang kedua ada satuannya. Macam-macam besaran. Yang pertama ada besaran pokok. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan bukan turunan dari besaran lain. Dalam arti lain, yaitu besaran yang menjadi dasar untuk menetapkan besaran yang lain. Ada 7 besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah molekul zat, dan intensitas cahaya. Tabel besaran pokok. Nah, bisa dilihat di situ ada besaran pokok dan satuan SI-nya dengan lambang satuannya juga. Selanjutnya yaitu besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Beberapa contohnya yang sering kita gunakan adalah kecepatan. Kecepatan kita dapatkan dari dua besaran pokok, yaitu panjang dan waktu. Satuan dari besaran turunan kita kenal sebagai satuan turunan. Beberapa contoh besaran turunan. Ada luas, volume, kecepatan, massa jenis, dengan simbol-simbolnya juga. Dimensi adalah cara besaran tersebut tersusun atas besaran-besaran pokoknya, di mana untuk menurunkan satuan dari suatu besaran dan meneliti kebenaran suatu persamaan. Tabel contoh dimensi. Tabel contoh dimensi di sini yang saya paparkan merupakan contoh dimensi dari besaran pokok, mulai dari panjang sampai intensitas cahaya dengan lambang besaran pokok dan juga dimensinya. Contoh soal. Tentukan dimensi besaran-besaran berikut. Yang pertama ada luas, volume, kecepatan, dan energi potensial. Yang pertama yaitu luas. Luas dengan rumus panjang kali lebar, dan dapat kita ambil dimensinya adalah L kuadrat. Volume dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi, dapat disimpulkan dimensinya adalah L pangkat 3. Kecepatan L per T, sehingga kita dapat simpulkan dimensinya adalah L T pangkat 1. Dan energi potensial dari rumus massa, kecepatan gravitasi, dan ketinggian. Dengan dimensi yang dapat kita ambil yaitu M L kuadrat T pangkat min 2. Satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dalam suatu pengukuran tertentu. Contohnya satuan panjang, meter, kilometer, dan satuan massa, gram, kilogram, serta satuan waktu, sekon, dan detik.
Selanjutnya yaitu materi kedua, vektor. Besaran skalar. Dalam fisika dapat dikelompokkan berdasarkan ada tidaknya arah, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya mempunyai nilai besar saja, bernilai positif. Contoh besaran skalar antara lain massa, panjang, waktu, volume, energi, dan muatan listrik. Selanjutnya, besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai atau besar dan juga arah. Contoh besaran vektor antara lain perpindahan, kecepatan, percepatan, momentum, dan gaya. Syarat suatu besaran dikatakan besaran vektor adalah yang pertama harus ada nilainya atau angkanya, dan yang kedua harus ada arahnya. Selanjutnya, penggambaran dan penulisan vektor. Nah, seperti itu pada gambar yang pertama, anak panah dengan pangkal A dan B. Dengan keterangan huruf A adalah pangkal vektor, huruf B adalah ujung vektor. Panah merupakan arah vektor, bisa ke kanan, bisa ke atas, ke kiri, ataupun ke bawah sesuai dengan arah dari vektor tersebut. Untuk penulisannya menggunakan tanda nilai mutlak. Selanjutnya, metode penjumlahan vektor. Yang pertama adalah metode segitiga. Metode segitiga yaitu cara penjumlahan dua buah vektor secara grafis, di mana salah satu titik tangkap dipindahkan ke ujung vektor yang lain, lalu ditarik garis lurus dari pangkal ke ujung vektor tersebut. Selanjutnya adalah bentuknya. Nah, langkah pertama yaitu kita satukan antara vektor satu dengan vektor lain. Nah, selanjutnya langkah kedua seperti ini. Langkah ketiga kita buat garis dari pangkal vektor sampai dengan ujung vektornya yang telah digabung tadi. Yang selanjutnya, metode jajar genjang. Metode jajar genjang merupakan cara penjumlahan vektor dengan menghubungkan pangkal vektor yang satu ke pangkal vektor yang lainnya. Untuk modelnya seperti ini. Ada 3 buah vektor. Yang pertama kita satukan dulu pangkal dengan pangkal antara 2 buah vektor. Dijadikan seperti ini dan kita tarik garis lurus seperti ini dan dijumlahkan berapa vektor A dan vektor B. Setelah ketemu, kita sambungkan lagi vektor yang ketiga, yaitu pada pangkalnya juga seperti ini. Ketika sudah tersambung semua, kita tarik garis lurus ke tengah-tengah dari ketiga vektor tersebut, yaitu garis biru ini, anak panah biru ini, ditambahkan dari vektor A, B, dan juga C. Selanjutnya ada metode poligon. Metode poligon yaitu cara penjumlahan 3 atau lebih vektor secara grafis dengan saling menghubungkan pangkal vektor ke ujung vektor lainnya sampai vektor terakhir. Nah, untuk gambarannya yaitu seperti ini. Ada banyak vektor, bisa 3 atau lebih. Yang pertama kita letakkan dulu vektor yang pertama, yang kedua kita sambung, yang ketiga kita sambung, dan sampai yang terakhir kita sambung. Setelah semuanya sudah tersambung, kita tarik garis dari pangkal ke ujungnya sehingga dihasilkan anak panah yang terakhir atau yang paling panjang sendiri. Selanjutnya adalah rumus kosinus. Rumus kosinus yaitu rumus yang dipakai buat menentukan besar resultan 2 buah vektor yang mengapit sudut tertentu. Nah,
modelnya adalah seperti ini. Apabila R merupakan vektor resultan atau penjumlahan dari vektor A dan B, maka besar R bisa ditentukan dengan memakai rumus kosinus. R itu di mana? R itu ada di sini. Tarik garis ke sini. Nah, dengan rumusnya yaitu akar A kuadrat plus B kuadrat ditambah 2 kali A kali B cos theta. Ini mohon maaf ya, ini maksud saya adalah pangkat. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Kusuma, NIM 003 dari kelas PTMA. Sehubung dengan tugas fisika yang saya terima, saya berkebahagiaan mendapatkan tema kesetimbangan partikel. Oke, langsung saja. Apa sih kesetimbangan partikel itu? Ini konsepnya ini yang kalau saya rasa ya persis seperti lampu gantung. Jadi ini kan sudah saya tuliskan. Bentar, ini saya slideshow aja. Nah, ini konsepnya seperti lampu gantung. Mengapa? Ini kan bisa dibaca. Mengapa? Perhatikan lampu tersebut terbuat dari apakah tangkainya. Nah, tangkainya. Ini talinya maksudnya ya. Apakah mungkin tangkai lampu gantung terbuat dari karet atau bahkan tali rafia? Jelas tidak. Jika tangkai lampu tersebut tali rafia, besar kemungkinan tali akan putus. Akibatnya lampu bisa jatuh. Itulah mengapa tangkai lampu gantung umumnya terbuat dari logam. Nah, untuk mengetahui tali apa yang cocok untuk lampu tersebut ya, entah itu bahannya karet, entah itu bahannya rafia atau lain sebagainya, itu kita bisa cari perhitungannya di konsep persetimbangan partikel ini. Mana ini ya, ini loh. Nah, coba yang agak besar. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan lampu karena tali penopangnya kuat dan kokoh. Posisi lampu akan tetap seimbang. Jika tidak dikenai gaya dari luar, misalnya gaya sentuh, keseimbangan yang dialami lampu gantung tersebut ternyata menggunakan prinsip keseimbangan benda. Keseimbangan benda tegar yang ada di fisika. Nah, jadi intinya apa? Bentar, saya rubah. Nah, ini. Jadi intinya persetimbangan partikel itu apa? Ini. Yang biru ini, biru. Jadi intinya suatu partikel dikatakan dalam keadaan setimbang apabila resultan gaya yang bekerja pada partikel sama dengan 0. Apabila partikel pada bidang X, Y, maka syarat kesetimbangan adalah resultan gaya pada komponen sumbu X dan sumbu Y sama dengan 0. Oke, itu sedikit gambaran ya dari sudut pandang saya. Langsung aja kita ke soal. Contoh soal, simple kok. Nah, ini soal paling basic. Mengapa? Karena ini yang dicari hanya T1 dan T2. Terus bagaimana cara penyelesaiannya? Langkah pertama itu yang paling mudah adalah ya soal ini tadi kalian gambar lagi. Tujuannya apa? Ya biar kalian mudah mengerjakan. Contoh termasuk saya juga. Saya gambar lagi. Langsung ke pembahasan ya. Singkat saja, tidak perlu berlama-lama. Nah, ini kan tadi itu soal yang tadi itu ya. Soal yang tadi itu kan ini udah digambar nih, kosong. Terus gimana cara penyelesaiannya? Gampang. Pertama, ini kan sudah saya
kasih step-stepnya ya, A, B, C, D, biar kita semua mudah. Ini poin pertama, kita buat garis bantu. Mana sih garis bantu ini? Ini loh garis bantu tuh. Set. Ada yang horizontal, ada yang vertikal. Nah, titik-titik ini loh, titik-titik. Oke, langsung yang step kedua. Coba saya ganti poin dulu lah. Hijau, coba hijau. Kedua, cari sudut yang berseberangan dan tentukan berapa derajat. Apa sih sudut yang berseberangan? Kan ini asal mulanya kan gambar aja nih tadi ya, segitiga langsung ada bebannya. Sini kan belum tahu tuh berapa derajat ininya. Nah, dengan adanya garis bantu yang kita buat tadi di poin A, kita itu jadi tahu ini berapa derajat. Ini kan otomatis 90 derajat. Nah, ini kan 90 derajat bagi 2 nih, tapi nggak tahu berapa. Nah, ini kan 60 derajat. Ini loh 60 derajat. Otomatis kalau dia ditarik sini, ini otomatis sama 60 derajat. Nah, 90 kurangi 60, auto 30 lah ya. Ini 30. Nah, itu semua berlaku, semua ini semua nih. Ini semua sama, caranya sama seperti itu. Oke, kan ini kita udah ketemu nih berapa derajat ini semua ya. Langsung ke poin C aja, yuk. Poin C. Kita coba ganti poin biar gak bingung. Nah, poin C. Masuk ke rumus. Masuk ke rumus itu maksudnya tulis aja nih dulu rumusnya. Gak usah langsung gimana nih, kok kan belum ketemu apa alfa, beta sama gamanya. Udah tulis aja nih, tulis aja di sini. Langsung ke poin keempat, poin D. Kita ganti lagi biar nggak bingung. Cari gaya berat. Gaya berat tuh yang ini. Ini kan 2 kg nih. Kita jadikan Newton dengan cara W sama dengan 2 kan, dikali 10 sama dengan 20 Newton. Oke, kita ketemu nih yang D. Langsung yang E. Nah, ini yang E agak rumit sih, tapi tetap gampang, cuma perlu sering latihan aja. Bentar, saya rubah dulu ya. Nah, cari alfa, beta, dan gamma. Ini ya, ini kan udah ketemu nih, tapi caranya gimana? Oke, caranya itu apa sih alfa? Alfa itu yang berhadapan dengan T1. Ini kan T1. Aduh, kok peteng, bentar. Ini kan T1 ya, ini T1. Ini berarti alfanya ini. Set. Nah, alfa ini. Terus gimana tahu cara apa? Gimana cara tahu sudutnya berapa? Ini kan tadi kalian udah nulis nih. Yang 90 60 nih dari bantuan garis tadi. Ya wes, itu berarti ditambah 90. Ini nih 90 ditambah, terserah lah, 60 tambah 90 tambah 90 terserah ya. Hasilnya tambah ini kan 150, berarti alfanya 150. Nah, prosesnya itu juga sama dengan kita nyari beta sama nyari gamma pun sama. Apa caranya sama? Kalau gamma kan ini kan yang berhadapan dengan beban ya, berarti ini gammanya. Nih gamma, nih gamma. Oke. Di sini betanya. Nah, kita kan udah ketemu nih, otomatis alfa, beta sama gammanya. Jadi yang final ini caranya apa? Cari nilai T1 dan T2. Coba warna apa ya? Warna kuning coba. Nah, ini langsung aja nih. Ini caranya. Nah, ini kan tadi kalian udah nulis nih yang di poin C. Caranya T1 per sin alfa sama dengan T2 per sin beta sama dengan W per sin gamma. Ya udah, masukin aja. T1 per sin alfa sama dengan W per sin gamma. Terus T1 ini sin alfanya berapa tadi? 150 kan. Nah, 150 itu kan ada di kuadran 2 ya. Kuadran 2. Berarti kalau kuadran 2 itu kan 90 derajat sampai 180. Berarti ya 150 dikurangi 180 dikurangi 150 nih, hasilnya nih 30. Nah, sin 30 derajat berapa? Ya auto setengah lah, setengah. Terus ini udah dituliskan setengah.
Terus sin gamaknya berapa? 90 derajat 1 kan. Oke, langsung kita kaliin silang aja. Berarti kan 20 dikali setengah, coret jadi 10. Nah ini langsung ketemu hasilnya 10 Newton. Oke, terus untuk T2 gimana? Ya sama kayak T1, cuma kan T1 pakai ini nih, pakai apa, alfa, tapi kalau T2 pakai beta. Bentar, ini saya ganti dulu yang pakai Higher ini. Nah, jadi gimana? Ya tulis yang seperti kalian tulis tadi caranya tuh yang di poin C. T2 per sin beta sama dengan W per sin gamma. Nih, kalian tulis lagi di sini. Kan udah kita jabarin aja nih. T2 per sin betanya berapa? 120. Nah, 120 itu dikurangi dengan berapa? Ini kan 2. Soalnya kan 90 derajat sampai 180 nih untuk kuadran 2. Berarti ya 180 180 kurangi 120 berarti berapa? 60 derajat. Nah, sin 60 derajat berapa? Ini kan setengah akar 3. Ya udah, masukin T2 per setengah akar 3 sama dengan 20 per 1. Tinggal kalian silang aja. Berarti gimana? 20 kali setengah akar 3. Coret 20 bagi 2 kan 10. Berarti 10 akar 3 Newton. Nah, ketemu kan? Nah, jadi gitu aja, singkat sih. Jadi sebenarnya sih nggak sulit, cuma ya perlu ketelatenan Pak menurut saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Kalau ada salah-salah kata atau penyampaian materi yang kurang, meskipun sekiranya dimaafkan karena juga saya masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.